Yokai yang kalau dibahasa Indonesiain artinya sama dengan dedemit, siluman, jin iprit, bebegik, memedi, dan makhluk goib jahat lainnya. Nah, beberapa anime ada yang ngangkat hal-hal tersebut jadi sebuah konsep dan tema buat ceritanya. Dari sekian banyaknya anime yokai tersebut, di sini gue bakal kasih tahu lo rekomendasi anime yokai yang wajib banget lo tonton. Halo, gue Andre, semangat ngisi anime, hari tang bingung mundur 5 anime bertema yokai terbaik, bagian pertama. Kalau misalnya lu suka sama pembahasan ini, jangan lupa like, terus share videonya ke teman-teman lain, supaya makin banyak yang dapat rekomendasi anime menarik lainnya dari Disik Anime. Terus, kalau gitu kan gue juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 5, Gugure Kokurisan, tayang pernah Fall 2014. 一人で我を呼ぶとは取りつかれたようだ。 Salah satu anime komedi campur supranatural paling lucu yang pernah gue tonton. Awalnya gue kira nih anime itu berbau horor serem gitu, karena awal gitu gue kagak ngeliat genrenya dulu. Ternyata hal somplak udah dimulai dari episode pertama. Padahal adegan awalnya udah ngebangun tension penontonnya banget. Anime ini berkisah tentang seorang bocah ngenes bernama Ichi Matsuko Hina. Doi kagak punya teman sama sekali. Terus tinggalnya juga sendirian di rumah yang gede. Suatu ketika Doi lagi nganggur banget kan tuh. Terus Doi nyoba main permainan kokurisan, semacam Ouija board tapi lebih tradisional. Pas muncul si hantunya tersebut malah prihatin ngeliat keadaan si bocah. Terus mutusin buat ngurus bocah malang itu. Kokuri-san, Kokuri-san, oide kudasai. Java 中に呼ぶなよ、もう。もしもし、警察ですか? Nomor 4, Momonoke, tayang pada Summer 2007. Judulnya mirip banget sama anime garapan Studio Ghibli. Cuma bedanya, ya kalau di Ghibli pakai iming-iming hime atau princess. Selain ceritanya, daya tarik anime ini juga ada di style artnya yang eksentrik. Buat sebagian orang, kadang kombinasi macam-macam warna yang berlebihan bisa bikin mata mereka sakit. Jadi kalau lu punya masalah itu, gua kagak begitu nyaranin lu nonton anime ini. Ceritanya berpusat ke seorang tukang obat tanpa nama yang hobi banget ngeburu para hantu. Doi punya 3 senjata yang selalu ngebantunya dalam pemburuan hantu tersebut. Anime ini emang punya visual yang cerah banget. Tapi jangan sampai ketipu sama tampilan luarnya. Justru warna-warni cerah tersebut bisa bikin cerita anime ini jadi serem banget. Nomor 3, Kekaishi, tayang pernah Fall 2006. やあねえ、一声かけてくれりゃいいじゃないのさ。うるさいバケ犬、さっさと成仏しろ。相変わらず可愛げがないこと。 Ini dia anime yang pernah tayang di Indonesia. Jujur, sebenarnya dulu gue kagak nonton anime karena gue kagak tahu dan gue kagak mantengin Antv. Nah, taunya pas teman gue nanyain mulu anime hantu apa yang ada kalimat Ketsumetsu. Akhirnya gue cari tahu dan keluarlah anime ini. Dan karena penasaran, terus waktu luang gue kebanyakan, gue nontonnya anime. Ternyata ceritanya seru banget buat diikutin, apalagi episodenya banyak. 人間の決まり事なんか通じるはずないじゃない。てめえの皆殺し。 Jadi ceritanya gini, ada seorang cowok bernama Yoshimori Sumimura yang ternyata adalah pewaris generasi ke-22 dari para Kekaishi. Kekaishi adalah orang-orang yang bisa nyiptain sebuah segel atau pelindung berbentuk persegi yang berfungsi buat ngurung serta ngehancurin para yokai yang terperangkap di dalamnya. Nah, anime ini nyeritain perjuangan to cowok jadi Kekaishi. Nomor 2, Hozuki no Reitetsu, yang pernah Winter 2014.
地獄は八大地獄と八巻地獄の2つに分かれ、さらに272の細かい部署に分かれている。 Berunsur komedi dark dan sadis, serta berlatar di neraka. Anime ini juga punya makna yang dalam banget soal kejoliman manusia ketika ada di dunia. Berhubung studio produksinya adalah studio yang ngegarap Attack on Titan, gaya visualnya tuh agak mirip gitu. Terus bagus banget. Muka tokoh utamanya juga entah kenapa ngingetin gua sama si Levi. デートとかどこ行くの？生きてる女性ならまず墓場へ。あの世にいる女性ならあのランドですかね。 Hozuki, seorang sekretaris Raja Neraka bernama Enma. Secara tenang dan sadis, doi selalu sigap nyelesain segala macam masalah yang ada di neraka. Entah itu masalah yang disebabin karena penduduknya ataupun teman-temannya sendiri. Di balik karismanya yang kuat, ternyata doi punya hobi aneh, yaitu ngejilatin hewan lucu. それとも猫はお嫌いですか？いえ、猫は好きなのですが、うち金魚いるから。 Nomor 1, Mushishi, yang pernah Vol 225. 何して。静かに。Cerita di anime itu sebenarnya dark banget. Gimana para yokai ngemanipulasi manusia lah, ngerugiin, bikin sengsara, terus kejadian-kejadian tragis yang dialamin para karakternya. Tapi entah kenapa buat gua Mushishi bikin ngebawa perasaan gua jadi kalem. Ingat, bukan karena gua suka ngelihat orang sengsara, tapi karena cerita yang dibawain Mushishi kesannya luwes, halus, dan bikin gua terhanyut. Apalagi pas Shigin, tokoh utama anime ini berusaha sekuat tenaga buat ngebantu pasiennya yang kena guna-guna. Ada adegan yang sampai bikin gua mewek. ここらでいいか。いや、ここらは危ない。まだ先だ。急がねえと。もうじきだ。 Berfokus ke seorang dukun kalau di kita mah yang mengembara buat ngeliat berbagai macam makhluk tak kasat mata bernama Mushi. Gak hanya ngeliat, tapi doi juga sering nyelamatin orang-orang yang kena ganggu Mushi tersebut. Selain itu juga, si Gin ini berusaha keras nyari jawaban atas eksistensi Mushi. Kenapa mereka bisa ada, atas tujuan apa mereka muncul, dan lain sebagainya. 土の底は冷たいか、苦しいか、怖いか、寂しいか。 Oke, segitu buat hari ini. So, di antara kalimat anime tersebut, apa ada yang jadi favorit lo? Kalau misal lo pengen updatean video lagi dari si anime, lo tinggal subscribe di bawah. Logikanya gini, kalau kalian yang subscribe, ngapain juga gua mimpi lagi? Kau yang lihat, semoga lo enjoy yang di sana mau lalu seperti anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau salah kata, dan sampai jumpa di bagian kedua.